Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rastaman Fauzi dengan NIM J500210021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan khusus. Yang pertama, karakter bakteri. Yang pertama ada satu spora, yang kedua kapsul, yang ketiga granula. Untuk yang pertama spora. Untuk struktur dari spora, yang pertama ada exosporium atau terdiri dari protein, lipid, karbohidrat. Yang kedua spore coat, keratin, black protein. Yang ketiga ada cortex. Yang keempat spore wall, dan 5 core. Untuk germinasi, yang pertama satu activation, kontak dengan nutritionally rich medium, panas, abrasi, asam, bahan yang mengandung golongan sulfhydryl bypass. Kemudian itu merusak spor dari coat. Yang kedua ini initiation, degradasi cortex, kemudian menyerap air, kemudian menjadi degradasi kalsium dipicolinate oleh enzim hidrolitik. Yang ketiga ada outgrowth, dia itu terbentuk sel vegetatif. Kemudian ada bakteri penghasil spora, itu ada Bacillus Clostridium, Thermoactinomyces, Sporolactobacillus, Sporosarcina, Sporotomaculum, Sporomusa, dan Sporohalobacter spesies. Kemudian masuk ke jenis-jenis dari spora. Yang pertama ada spora sentral, itu ada Bacillus subtilis, Bacillus anthrax, Clostridium bifermentans. Yang kedua, yang ke tepi itu ada spora terminal, itu terdiri ada Clostridium tetani, Clostridium tertium. Untuk yang sebelahnya tidak terlalu ke tepi, itu ada spora subterminal. Spora subterminal itu ada Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. Masuk ke pewarnaan Schover Fulton. Untuk dasarnya itu spora memiliki struktur kompleks yang sulit ditembus. Proses pemanasan membantu penyerapan zat warna. Bila spora berhasil diwarnai, maka akan sulit dilunturkan dengan mekanisme apapun. Untuk bahannya ada malachite green, itu pewarna utama. Untuk yang kedua ada safrani. Lanjut ke glycocalyx, lapisan gelatin tersusun oleh polisakarida kecuali pada Bacillus anthracis. Kemudian kapsul kental, melekat erat atau sulit dilepaskan pada dinding sel untuk menghambat masuknya bahan ekstraseluler. Slime layer itu kental, melekat pada dinding sel tapi masih bisa dilepaskan, tidak menghambat masuknya bahan ekstraseluler. Kemudian dia hidrofilik. Untuk fungsinya, yang pertama penentu virulensi atau menjadi protektif struktur, 2 identifikasi, 3 pengembangan vaksin. Masuk ke bakteri berkapsul, ada Klebsiella sp, Diplococcus pneumonia, Bacillus anthracis, Streptococcus mutans, Neisseria meningitis. Dan selanjutnya adalah pewarnaan Buri. Pewarnaan Buri, maksud dasarnya terlebih dahulu, bakteri tidak berwarna relatif lebih mudah diwarnai. Kapsul tidak berwarna dan dia sulit diwarnai. Identifikasi kapsul dengan mewarnai bakteri dan latar belakangnya, kemudian terbentuk halo di sekitar bakteri. Bahannya yang pertama ada tinta bak sebagai pewarna latar belakang, methylene blue sebagai pewarna bakteri. Baik, selanjutnya masuk ke granula metachromatis. Dia tuh Voltin bodies, kemudian chromofil dan metachromatic sebagai cadangan makanan untuk kelebihan ion fosfat dalam sel.
Kemudian proses biosintesis untuk contohnya ada Bacillus sp dan Carinebacterium sp. Selanjutnya ke pewarnaan Neisser. Dasarnya pewarnaan Neisser dasar granula pada dasarnya tidak berwarna, kemudian mudah diwarnai, menampilkan warna yang berbeda dari pewarnanya. Bahan Neisser A campuran pewarna pertama, Neisser B campuran pewarna pertama, Neisser C pewarna kedua. Baik, mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.